Halo, apa kabar teman-teman? Terima kasih sudah hadir di Lenovo My Masterclass. Perkenalkan, nama saya Erwin, bersama INIF Indonesia yang akan memberikan materi tentang salah satu teknik fashion design, yaitu menggambar pakaian secara digital. Pada kelas hari ini, kita akan mempelajari cara menggambar desain pakaian mencakup siluet serta detailnya, menggunakan desain pakaian yang telah disediakan. Proses menggambar desain pakaian secara digital memiliki banyak keuntungan. Salah satunya dari segi kepraktisan dan efisiensi waktu. Cepatnya pergerakan tren mode di dunia fashion membuat perubahan desain menjadi salah satu hal yang tidak dapat dihindari. Dengan proses menggambar secara digital, perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan dalam beberapa klik saja. Untuk mendukung teknik fashion design tersebut, dalam sesi kelas kali ini saya akan menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Dan tentunya memerlukan teknologi yang mensupport fashion saya sebagai seorang fashion designer, yaitu laptop Lenovo Yoga 9i. Ayo kita lanjut ke sesi praktek. Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi praktek Master Your Fashion Design. Dan seperti yang saya katakan hari ini, saya akan ditemani oleh laptop Yoga 9i yang cocok untuk mensupport fashion designer seperti kita. Oke, kita lanjut ke sesi prakteknya ya. Proses pembuatan sketsa desain dimulai dengan mengamati pakaian yang ingin digambar, kemudian mengaplikasikan desain pakaian tersebut ke fashion figure yang telah kita buat pada sesi sebelumnya. Jadi prosesnya seperti memakaikan baju ke figur. Gambar yang kita pakai sebagai referensi desain kita adalah foto ini. Linknya sudah kita share di chat box-nya ya, supaya teman-teman bisa langsung download. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita buka program Adobe Illustrator dulu. Oke. Kemudian kita akan open file berisi figur yang telah kita buat di sesi sebelumnya. Oke. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman ingat di sesi sebelumnya, untuk guide atau panduan kita untuk men-tracing sudah dihapus, jadi kita coba hapus saja. Oke, sehingga tersisa hanya figur kita, outline-nya aja. Oke. Pertama-tama kita akan klik file, place. Dibuka dulu, diaktifin dulu layernya. Kita klik file, place. Kemudian kita buka file gambar yang sudah di-share hari ini. Place. Ya, kita taruh di sembarang area, di luar area kerja. Kita perkecil sedikit supaya tampilannya jelas. Ya. Nggak apa-apa kita taruhnya di samping di luar area kerja aja, karena kita akan menggunakan foto model ini sebagai acuan atau referensi untuk menggambar pakaian di figur. Seperti yang saya bilang tadi, jadi tekniknya kita mau memakaikan baju ke figur yang sudah ada. Oke, sebelum kita mulai tracing, pertama kita harus menampilkan garis panduan ke tengah-tengah figur yang sudah kita buat pada sesi sebelumnya. Caranya sama aja seperti yang sudah pernah dijelaskan kemarin. Jadi pertama kita klik view, ruler, show ruler. Karena ruler sudah nampak di layar kerja saya tidak perlu klik lagi. Tapi kalau teman-teman belum muncul di layar kerja teman-teman, tinggal klik view, ruler, nanti akan ada tulisan show ruler. Oke. Lalu teman-teman bisa klik area ruler di sebelah kiri layar, klik, tahan, lalu posisikan kurang lebih di tengah-tengah figur kita. Teman-teman bisa jadiin acuan misalnya dagu atau selangkangan atau di atas kepala, karena itu adalah titik tengah kita. Klik, lalu lepas kliknya di area pertengahan figur tersebut. Setelah itu, kita akan pindah ke window layers, klik 2 kali, lock, lalu dim image. Kita turunkan opacity atau transparency layer ini menjadi 40%, sehingga
tampaknya tidak terlalu kelihatan jelas. Langkah berikutnya adalah kita akan memilih semua figur ini dan menjadikannya dalam satu grup sehingga tidak terpisah-pisah. Caranya adalah dengan klik selection tool atau panah hitam, lalu kita klik kiri, tahan, tarik untuk memilih semua bagian figur. Kemudian kita pilih ini ada kepilih juga nih guide-nya. Kita pencet shift, lalu kita klik guide-nya sehingga guide-nya juga tidak terpilih. Lalu kita klik kanan, group. Setelah di group, semuanya akan menjadi satu kesatuan. Oke. Lalu ada satu setting terakhir, teman-teman bisa klik window, lalu transparency. Kita ingin kurangi sedikit kejelasan dari garis-garis figur ini, mungkin sampai kurang lebih 40 atau 30%. Oke, sehingga agak sedikit buram, sehingga kita bisa gambar dengan lebih gampang. Kita akan klik create new layer sebanyak 3 kali. Jadi kita klik 3 kali, 1, 2, 3, sehingga total ada 4 layer yang tercipta. Tiap layer ini kita beri nama. Misalnya layer kedua kita klik 2 kali, kita beri nama sebagai silhouette. Layer ketiga kita klik, kita ganti nama menjadi detail. Dan layer keempat kita ganti namanya jadi outline. Jadi ini adalah cara secara metodologi dan teratur untuk menggambar suatu pakaian secara digital. Di layer silhouette ini kita akan menampilkan siluet atau bayangan dari pakaian. Di layer detail kita akan menambahkan detail-detail yang lebih spesifik di dalam pakaiannya. Sedangkan untuk outline kita akan menambahkan garis luar yang lebih akan membuat gambarnya lebih hidup lagi. Pertama kita akan mulai dari layer silhouette, tapi sebelumnya untuk layer tracingnya kita kunci dulu, oke, supaya tidak bisa digerakkan atau kita edit-edit lagi. Kita akan bekerja di layer silhouette, untuk layer lain bisa kita kunci dulu. Ya, kita akan mulai di layer silhouette. Jadi teman-teman, kita mulai memakaikan baju ke figur yang sudah ada. Jadi kita harus sering-sering melihat baju yang di sebelah kiri sebagai referensi kita. Kalau dilihat itu, dia akan mulai dari dada tengah, lalu ke rumbai, ke tangan, ke bagian ketiak, pinggang, pinggul, rok, sampai ke tengah. Jadi kita hanya di layer silhouette ini kita hanya menggambar garis luarnya aja, ya. Oke, kita mulai ya dengan pen tool. Pengaturannya no fill dan stroke-nya warna hitam. Kemudian untuk stroke-nya kita munculkan dulu window stroke dengan klik window dan stroke. Lalu di bagian hamburger icon ini kita klik untuk show option. Untuk pengaturannya ketebalan 1 poin, cap, round cap, dan round join. Oke, dengan pengaturan seperti itu kita bisa mulai. Kita zoom in dulu. Oke, jadi kita mulai dari garis panduan pertengahan. Klik sekali untuk mulai. Lalu kita mulai dengan ke arah bahu. Jadi teman-teman, ketika memakaikan baju ke figur, kita harus memikirkannya sebagai suatu bentuk 3 dimensi. Pakaian kan dipakaikan ke tubuh, tapi jangan digambar pas benar-benar di garis outline tubuh atau figur kita ya. Jadi dia harus agak keluar sedikit melenceng, kurang lebih seperti ini. Sehingga terlihat nyata kalau baju yang kita gambar tuh lebih besar dari tubuhnya. Lalu kita bisa mulai gambar baik. Oke. Oh iya, teman-teman juga bisa lihat kalau di gambar ini tangannya kurang lebih besar, hampir 7/8 lah kurang lebih. Tapi saya pengen mengubah desainnya sedikit jadi agak lebih pendek. Jadi saya stopnya kurang lebih di 3/4, jadi di bawah siku sedikit.
dan juga tidak mengganggu dari jalur roknya. Ya, jadi saya akan potong di sini, terus kemudian kita lihat lagi nih. Dia kan ada ikat pinggang, dressnya ada ikat pinggang. Nah, di bagian ikat pinggang itu lebih ketat, sedangkan di atas dan bawah ikat pinggangnya agak mengemuk sedikit. Nah, kita coba aplikasikan ke desain kita ya. Jadi kurang lebih teman-teman bisa klik sekali di sini, kemudian agak kemudian klik sekali lagi, ikat pinggang, kemudian agak membung lagi sampai di titik kurang lebih pinggul seperti ini. Lalu teman-teman lihat di sekitar area pinggul dia akan mengembang ya, jadi kita perlu klik di area pinggul, habis itu kita bikin agak mengembang. Oke, agak mengembang kurang lebih seperti ini. Lagi-lagi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya bentuknya belum perfect atau belum sempurna, karena masih bisa kita rubah-rubah lagi ya. Saya akan zoom out sedikit, kita lihat panjang roknya. Panjang roknya itu kurang lebih sebetis ke bawah kali ya, jadi dia midi. Oke, saya akan kurang lebih stop di sini, klik sekali di sini untuk menggambarnya. Lalu kita bikin roknya agak sedikit beralur-alur. Seperti saya bilang tadi, kalau teman-teman belum happy atau merasa ada yang perlu diperbaiki, nah inilah saatnya kita untuk memperbaiki garis siluet kita. Dengan menggunakan Direct Selection Tool, kita pilih titik-titik di mana yang mau kita perbaiki. Misalnya di bagian sini saya pengen agak menang di atas sedikit. Oke, kalau seperti itu, kalau teman-teman udah happy dengan hasilnya, kita bisa langsung pakai selection tool untuk memilih garis yang barusan kita gambar, kemudian pilih reflect tool atau O, tekan tombol Alt, lalu klik di sepanjang garis panduan. Klik, kita pilih aksis vertikal, kemudian kita pilih copy ya untuk kita reflect ke area setengahnya ya, seperti ini. Nah, biasanya kalau sudah kita reflect, kita bisa lihat lagi kira-kira bentuknya oke belum, apakah sudah sesuai dengan keinginan teman-teman atau belum. Kalau saya lihat di sini kurang lebih sudah oke sih, saya sudah cukup puas dengan bentuk yang sudah direfleksikan ke setengah sisi lainnya. Berikutnya kita tinggal menghubungkan garis sebelah kiri dengan garis yang ada di sebelah kanan. Dengan menggunakan Direct Selection Tool, kita klik, tahan, tarik untuk memilih dua titik yang ada di titik tengah ini. Klik kanan, average, both, lalu klik OK, lalu klik kanan sekali lagi, join. Oke, setelah itu kita ulangi hal yang sama di rok bawahnya, menggunakan Direct Selection Tool, klik, tahan, tarik, klik kanan average, both, oke, lalu join, bisa klik kanan join atau misalnya shortcut di keyboard itu Ctrl J. Ya. Oke, nah bagian siluet sudah selesai nih teman-teman. Setelah siluet ini selesai, kita kunci di layer siluet ini dengan mengaktifkan gemboknya. Oke, lalu kita pindah ke layer details ya. Nah, di layer details ini kita akan mulai menggambarkan details apa aja yang ada di dalam bajunya. Oke, kalau kalian bisa lihat detailsnya kurang lebih seperti tumbai di dada ini, lalu ada ikat pinggang,
ada kancing, ada lipit-lipit di rok, ada garis potongan, ya. Nah, itu semua kita gambarnya di layer detail ini. Oke, kita akan pakai pen tool dengan pengaturan ketebalan 1 point, round curve dan round join, warna stroke-nya hitam. Oke, pertama kita mulai dari gambar rumbai dulu. Sama seperti sebelumnya, kita menggambarnya hanya perlu setengah bagian aja. Jadi sisanya nanti kita refleksikan kembali. Jadi klik untuk mulai. Habis itu kita mau gambar garis potongan di sekitar area dada sini. Kita pakai pen tool lagi. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di gambar ini, dia ada potongan di pinggulnya, ya, potongan di pinggul, kemudian diikuti dengan lipit, ya. Oke, yuk kita coba buat potongannya dengan pen tool lagi. Mungkin agak melengkung. Nah, seperti itu. Ya. Lanjut kita gambar lipitnya. Oh, sorry, kalau lipit kita bikinnya dengan garis-garis yang lebih halus, ya. Kita kan menggunakan ketebalan 1 point. 1 point itu untuk garis-garis yang sekiranya terlihat lebih jelas. Dalam hal ini biasanya rumbai atau garis potongan atau detail seperti ikat pinggang, itu semuanya menggunakan ketebalan 1 point. Sekarang kita coba ganti pen tool-nya dengan ketebalan 0,5 point. Oke, 0,5 point ini biasanya untuk garis-garis yang lebih halus, misalnya seperti kerut-kerut di rumbai-rumbai atas, lipatan-lipatan siku, lipatan atau kerutan gara-gara ikat pinggang, atau mungkin lipatan-lipatan di rok bawah sini. Nah, kayaknya sih akan lebih enak kalau saya pakai stylus ya, karena garis-garisnya akan halus. Nah, stylusnya ada di dalam sini nih, keren kan? Teman-teman bisa lipat dulu laptopnya, lalu kita bisa tarik stylusnya. Ups. Oke. Stylusnya bisa dibilang sebagai pengganti dari mouse. Jadi ada tombol-tombol klik kanan dan dia juga ringan dan sensitivitasnya tinggi banget nih, teman-teman. Oke, kita coba dulu. Misalnya saya mau gambar dengan pen tool ketebalannya 0,5 point. Oke. Oh, kalau akan lebih gampang lagi kalau kita pakai pencil tool. Pencil tool dia akan ada di bersamaan di paintbrush tool. Biasanya pencil tool ada di bawah. Jadi klik pencil tool. Nah, enaknya pencil tool ini adalah kita bisa langsung gambar seperti itu. Oke. Nah, jadi area-area yang halus-halus misalnya itu bisa pakai pencil tool. Saya ulangi lagi ya, soalnya kurang oke nih. Nah, oke. Kita ulangi prosesnya sama untuk kerut-kerut di area pinggang ya. Oke. Kemudian kita ulangi hal yang sama untuk kerut di area siku. Kurang lebih seperti itu. Lanjut dilipit rok. Nah, ini kita bisa pakai pen tool karena saya ingin garisnya benar-benar lurus. Oke, jadi klik sekali di bawah sini, lalu klik.
detail-detailnya sudah kita gambarkan. Untuk yang halus-halus semuanya pakai ketebalan 0,5 poin ya. Nah, oke, sekarang saya mau menggambar kancing karena tadi di gambar acuan kita ada kancingnya sebanyak 4. Kita gambar 2 aja yang sebelah kiri. Habis itu yang belum kita gambar adalah kepala ikat pinggang dan detail ikat pinggang lainnya. Oke, kita mulai dari kancing dulu ya. Kancing kita bisa menggunakan ellipse tool. Ellipse tool atau tools lingkaran, posisinya ada di bawah rectangle tool. Jadi pertama klik dulu rectangle tool. Nah, ellipse tool ada di sini. Nah, untuk menggambar kancing kita perlu menggambar lingkaran sempurna. Caranya adalah dengan tekan tombol shift pada keyboard, ditahan. Habis itu kita klik dengan klik kiri, tahan, lalu tarik. Lepas dulu kliknya, baru lepas tombol shift-nya. Nah, dengan begitu tercipta suatu lingkaran yang sempurna. Oh ya, sebelum itu kita harus ubah dulu ketebalan garisnya dengan 1 poin karena kancing ini detailnya terlihat jelas. Detail-detail yang 0,5 poin itu khusus dipakai untuk detail-detail yang halus atau tipis. Oke, kancingnya ada 2, jadi kita tinggal copy aja bentuk kancingnya ini, Ctrl C lalu Ctrl V ya. Kita pindahkan posisi kancingnya sampai di bawah, lalu kita lihat referensinya lagi. Oke, posisi kancing kurang lebih sudah oke. Mungkin yang bawah agak atasnya agak saya bikin ke bawah sedikit. Oke, kancing sudah. Oh, mungkin potongan garis ini saya geser sedikit karena agak terlalu dekat. Oke, nah kalau seperti itu. Oke, setelah detail-detail selesai kita gambarkan semua, kita akan reflect ke area setengahnya, ke setengah sisi lainnya. Jadi dengan menggunakan selection tool, kita klik selection tool, kita pilih, kita tekan, klik, tahan, tarik semua garis-garis detail yang sudah kita gambar. Ya, jangan sampai ada yang terlewat. Habis itu kita menggunakan reflect tool atau tekan O pada keyboard. Tekan dan tahan tombol Alt pada keyboard, lalu kemudian klik sekali di sepanjang garis panduan. Klik. Nah, pada aksis pilih vertikal, lalu kita pilih copy. Oke, sudah sukses terduplikat ke sisi setengah lainnya. Nah, setelah ini kita akan menyambungkan garis-garis yang bertemu di tengah. Nah, di sini ada 3, rumbai-rumbai, lalu bagian ikat pinggang atas, ikat pinggang bawah. Caranya adalah dengan klik direct selection tool. Oke, lalu klik, tahan, untuk pilih kanan average, both, klik kanan join. Nah, tinggal diulangi pada area ikat pinggang ini ya. Oke. Setelah itu kita akan mulai menggambar. Nah, kalau kita lihat di bagian ikat pinggang ini ada kepala ikat pinggangnya. Bentuknya kotak tapi sudut-sudutnya agak bulat sedikit. Terus kemudian ada belt loop atau selongsong untuk memasukkan ikat pinggang dan ada ujung ikat pinggangnya. Nah, tinggal 3 elemen ini yang belum kita gambarkan ke figur kita. Oke, kita mulai ya. Pertama kita akan menggunakan rounded rectangle tool. Rounded rectangle tool itu posisinya ada di kelompok dengan rectangle
Dan ellipse tool, kalau tidak muncul di sini, teman-teman bisa munculin di 3 titik ke bawah di edit toolbar sini, kemudian teman-teman bisa tarik. Nah, disinilah ada rounded rectangle tool. Teman-teman juga bisa tarik untuk memilih. Ya, oke. Nah, kita akan gambar. Kita klik di sembarang area, akan muncul sebuah kotak dialog rounded rectangle. Nah, di bagian corner radius, teman-teman bisa ubah menjadi 0,1 aja. Kita coba. Oke, nah kalau teman-teman lihat, bentuk bulat di ujungnya tidak terlalu bulat banget dan sudah cocok nih dengan bentuk buckle atau ikat pinggang kita. Dilihat di sini. Oke, kita delete dulu, kita balik ke area sini. Oke, nah teman-teman kalau mau menggambar sesuatu dari posisi tengah kursor, bisa sambil tekan Alt, ya. Nah, setelah teman-teman tekan Alt, dia akan otomatis dari memulai gambarnya dari tengah-tengah. Oke, kita akan bikin garisnya kurang lebih agak sedikit lebih besar daripada ikat pinggangnya. Segini cukup. Oke. Setelah kita gambar garis untuk menggambarkan buckle ini, teman-teman pergi ke setting stroke, lalu kita ubah ketebalannya menjadi 4 point. Ya, lebih seperti ini. Setelah itu, teman-teman bisa pilih klik menu object di bagian atas, menu object, lalu pilih cut outline stroke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tiba-tiba jadi sebuah bidang yang ada isi warnanya. Nah, kita tinggal di bagian fill dan stroke ini, kita tinggal tukar saja. Swap fill dan stroke, ada satu icon seperti tanda panah melengkung kecil, kita klik sekali. Nah, dia akan bertukar antara fill dan stroke. Sehingga dari yang awalnya satu garis aja menjadi satu bidang. Teman-teman bisa atur lagi, kayaknya ini agak kurang sedikit ke bawah karena kita mau posisinya lebih besar daripada ikat pinggang. Oke. Nah, sementara ini supaya tidak membingungkan, kita beri isi warna putih aja untuk fillnya. Nah, jadi teman-teman bisa klik 2 kali dengan selection tool, klik 2 kali, nanti di bagian fill dan stroke ini, di bagian fillnya kita klik 2 kali, nanti pilih warnanya putih, lalu klik OK. Nah, berikutnya belt loop. Belt loop itu, nah yang seperti ini, yang selongsong di sebelah ikat pinggang dan ujung ikat pinggangnya. Untuk belt loop atau selongsongnya, kita akan pakai rectangle tools yang biasa dengan ketebalan 1 point. Kita bikin kurang lebih di daerah sini, kita buat agak lebih besar sedikit daripada ikat pinggangnya. Oke. Sekiranya teman-teman sudah puas dengan hasil gambar detailnya, kita kunci layer detail. Seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita berlanjut ke layer outline. Untuk layer outline, kita hanya akan membuat tampilan garis luar atau outline-nya lebih tebal lagi dan lebih hidup lagi. Karena kalau teman-teman lihat sekarang, mungkin gambarnya sudah terlihat oke, tapi masih belum terlihat lebih hidup lagi. Nah, caranya teman-teman pilih layer silhouette, kita buka dulu layernya, kita klik logo gemboknya, lalu dengan menggunakan selection tool, kita klik garis outline dress yang sudah kita buat, lalu kita copy, edit, copy, atau Ctrl C
di shortcut keyboard. Setelah itu kita lock layer sedot ini, kita lock kembali, kita klik supaya muncul icon gemboknya, layer outline-nya, jadi mesti dibuka dulu. Jadi kita klik edit, lalu kita klik paste in front. Nah, mungkin terlihatnya tidak ada perubahan ya, tapi sebenarnya kita sudah mengcopy garis dari layer-layer yang ada di bawahnya untuk di paste atau ditempel persis di atasnya. Kalau teman-teman sembunyiin layer detail dan siluet dulu, nah bisa kelihatan kalau kita tuh sudah mengcopy outline di layer outline. Nah, kita klik garis ini dengan selection tool, kemudian kita ubah ketebalannya menjadi 2 poin boleh atau 2,5 poin boleh. Saya biasanya menggunakan 2 poin. Nah, jadi garisnya akan tampak lebih tebal dan lebih hidup karena kita pengen bikin perbedaan antara garis luar dan garis dalam. Biasanya garis luar tuh yang paling tebal, semakin ke dalam garisnya akan menjadi semakin tipis. Nah, ada satu setting lagi yang perlu kita ganti, yaitu align stroke to outside. Jadi teman-teman bisa pilih klik align stroke to outside. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah selesai mengaplikasikan pengaturan pada garis outline ini, kita coba tampilkan kembali. Kita tutup untuk layer tracing. Nah, kurang lebih seperti inilah hasil dari sesi kita kali ini. Jadi tampilannya akan menjadi seperti ini dengan tampilan 3 layer ditambah 1 layer figur kita.